Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu, dan hari ini saya akan bahas tentang Ultraman baru yang akan tayang pada tahun ini, yaitu Ultraman Blazer. Jadi di sini Ultraman baru akan hadir pada tahun ini yang bernama Ultraman Blazer. Dan di sini Sobraya telah merilis dan juga mengajarkan info-info tentang Ultraman baru ini, yaitu Ultraman Blazer, dan juga sudah hadir teaser resmi dari Ultraman Blazer ini. Dan di sini kali ini saya akan bahas semua info-info terbaru dari Ultraman Blazer, sekalian membahas atau membreakdown trailer atau teaser dari Ultraman Blazer ini juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Dan di sini yang pertama saya akan bahas wujud dari Ultraman Blazer terlebih dahulu. Jadi untuk wujud dari Ultraman Blazer ini sebenarnya sudah pernah muncul pada ending scene dari Ultraman Decker The Movie. Jadi pada ending Ultraman Decker The Movie ini diperlihatkan scene dari Ultraman baru yang akan muncul pada tahun 2023 bernama Ultraman Blazer. Namun di sini pada scene-nya itu masih belum diperlihatkan lebih jelas untuk wujud dari Ultraman Blazer-nya, dan di sini hanya diperlihatkan bentuk dari kepala Ultraman dan juga bentuk dari color time-nya saja. Dan di sini juga di ending scene-nya hanya dijelaskan kalau makhluk luar angkasa yang akan muncul pada tahun 2023 ini diberi nama atau kode name-nya bernama Ultraman. Dan di sini juga dijelaskan kalau Suburaya akan memperlihatkan informasi lebih jelasnya pada tanggal 21 April kemarin. Jadi pada 21 April kemarin Suburaya merilis beberapa info dan juga merilis bentuk dari Ultraman Blazer-nya. Dan di sini sebenarnya pada tanggal 20 April, yaitu sebelum perilisan resmi Ultraman Blazer, sudah muncul beberapa bocoran dari Ultraman Blazer-nya. Karena di sini diperlihatkan ada sebuah poster yang muncul di beberapa sosial media yang memperlihatkan bentuk dari Ultraman Blazer-nya. Dan di sini juga diperlihatkan ada poster Ultraman Blazer yang disandingkan dengan Ultraman Zero. Namun di sini ternyata Ultraman Zero itu tidak ada hubungannya dengan Ultraman Blazer, jadi tidak ada New Generation Zero atau hubungannya dengan Ultraman Blazer. Jadi tidak ada hubungan apapun antara Ultraman terdahulu dengan Ultraman Blazer ini. Dan di sini juga di posternya diperlihatkan ada henshin item dari Ultraman Blazer yang akan saya jelaskan nanti saja. Dan di sini juga diperlihatkan ada beberapa item-item dan juga beberapa info yang akan muncul pada series Ultraman Blazer ini. Lalu pada tanggal 21 April akhirnya Suburaya merilis info resmi dan juga wujud resmi dari Ultraman Blazer. Dan di sini diperlihatkan wujud asli dari sang Ultraman Blazer yang akan muncul pada tahun ini. Dan di sini bentuknya itu menurut saya cukup keren karena di sini diperlihatkan bentuk yang sangat simpel, namun menurut saya itu sangat keren. Dan di sini untuk bentuk Ultraman Blazer ini mengingatkan saya dengan bentuk dari Ultraman Z Galaxy Racing. Dan di sini sepertinya Ultraman Z Galaxy Racing dan juga Ultraman Blazer ini agak sedikit mirip karena di sini Ultraman Blazer ini hanya mendominasi warna silver dan juga hitam saja, dan tidak ada warna lainnya selain warna biru dan juga merah yang ada di bagian kiri tangan dan juga kakinya. Namun jika warna merah dan biru itu hilang, maka Ultraman Blazer hanya berwarna silver dan juga hitam saja. Dan di sini juga untuk detail warna biru dan juga merahnya itu mengelilingi color timernya. Dan di sini juga dijelaskan kalau color timernya itu berbentuk seperti lubang hitam di dunia nyata atau di luar angkasa bernama warp hole. Dan warp hole yang ada di dunia nyata itu disebut Blazer. Jadi ada sebuah warp hole di dunia nyata yang disebut Blazer, dan mungkin itu adalah referensi dari Suburaya menggunakan nama Blazer pada series Ultraman-nya ini. Dan bentuk dari color time-nya itu juga seperti warp hole yang bernama Blazer. Dan di sini juga untuk bentuk dari Ultraman Blazer-nya itu diperlihatkan di helmetnya itu memiliki tanduk berwarna biru. Dan di sini untuk Ultraman Blazer ini bukanlah Ultraman pertama yang memiliki tanduk, dan juga di sini untuk tanduknya ini banyak yang menyamakan seperti tanduk dari monster di series Ultraman Gaia. Dan di sini juga untuk
Ultraman Blazer-nya ini juga ada penjelasannya sedikit, yaitu ternyata Ultraman Blazer ini bukan berasal dari planet Nebula M78 seperti para Ultraman yang lainnya, dan ternyata Ultraman Blazer ini berasal dari sebuah planet baru bernama M421. Jadi di sini Blazer ini berasal dari planet bernama M421, dan jika kalian mencari planet M421 di Google, maka akan muncul sebuah nama planet yang diberi nama Markarian 421. Jadi ada planet di luar angkasa yang sudah ditemukan oleh para astronaut yang diberi nama dengan Markarian 421 atau disingkat dengan nama M421. Dan di sini juga para astronaut dan juga para peneliti menamai Markarian 421 itu dengan nama Blazer. Jadi di sini sepertinya Suburaya mengambil semua referensi di dunia nyata tentang Blazer. Jadi di sini diperlihatkan kalau nama Blazer ini sering muncul di luar angkasa, seperti tadi Warpal bernama Blazer, dan sekarang ada sebuah planet bernama Blazer atau M421, dan mungkin itu adalah referensi dari Suburaya yang akan digunakan pada series Ultraman Blazer ini. Dan di sini untuk Henshin item atau alat perubahan dari Ultraman Blazer ini bernama Blazer Brace, dan juga untuk Henshin itemnya itu bernama Blazer Stone. Jadi di sini Ultraman Blazer ini akan menggunakan sebuah alat perubahan bernama Blazer Brace, dan Blazer Brace itu di sini diperlihatkan bentuknya itu sangat simple, dan di sini banyak yang bilang kalau Blazer Brace ini mirip seperti driver di series Kamen Rider Drive, karena di sini menghasilkan LED di bulatan yang ada di Blazer Brace-nya. Dan di sini juga diperlihatkan ada kristal yang mengelilingi Blazer Brace-nya berwarna biru. Dan di sini juga diperlihatkan ada tempat untuk menyimpan Blazer Stone-nya, dan di sini diperlihatkan warnanya itu ada warna merah dan juga biru. Jadi di sini melambangkan warna yang ada di tubuh Blazer, yaitu merah dan juga biru. Lalu di sini juga diperlihatkan ada Blazer Stone, yaitu Henshin item dari Ultraman Blazer. Dan di sini untuk Blazer Stone-nya itu banyak yang bilang mirip seperti Sentai Gear di series Genkaizer. Jadi ada kemiripan antara Blazer Stone dan juga Sentai Gear, yang dimana di Sentai Gear itu menghadirkan wajah dari Sentai terdahulu dan juga memperlihatkan gear-gear di bagian kirinya dan juga di bagian bulatannya. Dan di Blazer Stone juga sama, diperlihatkan di bagian tengahnya itu diperlihatkan ada beberapa bentuk Ultraman terdahulu atau wajah Ultraman terdahulu, dan juga di bagian bulatannya itu diperlihatkan ada serpihan dari batu kristal atau stone. Dan di sini untuk Blazer Stone ini dapat dimasukkan ke Blazer Brace dan dapat mengaktifkan perubahan untuk berubah menjadi Ultraman Blazer. Dan di sini juga ada info tentang MC atau aktor yang akan memerankan peran sebagai Ultraman Blazer atau orang yang akan berubah menjadi Ultraman Blazer bernama Himura Gento. Jadi di sini Himura Gento akan menjadi sang Ultraman Blazer dan akan menggunakan Blazer Brace dan juga Blazer Stone untuk berubah menjadi Ultraman Blazer dan mengalahkan para monster di bumi. Dan untuk Hiruma Gento ini diperankan oleh Tomoya Warabino. Jadi di sini Suburaya menjawab pertanyaan para fans, yang dimana para fans itu sudah memprediksikan kalau Tomoya Warabino akan menjadi cast atau menjadi MC dari Ultraman Blazer, dan akhirnya menjadi kenyataan kalau Tomoya Warabino akan menjadi cast atau MC dari Ultraman Blazer. Dan di sini bagi kalian yang belum tahu kalau Tomoya Warabino ini pernah bermain di serial tokusatsu lain, yaitu Kamen Rider, yaitu dia pernah bermain sebagai Hard di serial Kamen Rider Drive. Dan Hard ini adalah musuh dari sang Kamen Rider Drive yang muncul pada awal episode sampai akhir episode, dan dia juga pernah berubah menjadi Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Hard. Dan sekarang Tomoya Warabino akan memerankan peran bernama Gento Hiruma yang dapat berubah menjadi seorang Ultraman, yaitu Ultraman Blazer.
Dan di sini juga ada penjelasan singkat atau sinopsis singkat tentang sang Gento Hiruma ini. Jadi ada cerita singkat untuk sang MC-nya. Di sini cerita singkatnya itu diceritakan kalau Gento Hiruma ini sudah berumur 30 tahun. Jadi di sini sang Ultraman-nya itu bukan seorang remaja, namun melainkan seorang dewasa yang sudah berumur 30 tahun. Dan di sini juga untuk kalian yang belum tahu kalau Tomoya Warabino itu sudah berumur 35 tahun dan sekarang dia harus memerankan seorang pria bernama Gento Hiruma berumur 30 tahun. Jadi ada beda selisih 5 tahun dengan serial Ultraman Blazer dan juga kenyataannya. Dan di sini juga dijelaskan kalau Tomoya Warabino ini telah menikah. Jadi dia itu sudah menikah dan mempunyai istri dan juga telah mempunyai anak berumur 7 tahun. Jadi di sini dijelaskan kalau dia itu sudah menikah dan juga sudah memiliki anak. Dan di sini juga di sinopsisnya dijelaskan kalau Gento Hiruma itu berasal dari sebuah organisasi pertamanan bernama GGF. Jadi di sini ada organisasi pertahanan GGF dan GGF ini adalah organisasi pertahanan untuk mengalahkan para monster. Dan di sini pada beberapa tahun setelah Gento Hiruma bergabung di GGF, muncullah para monster dan juga termasuk munculnya sang Ultraman Blazer di bumi. Dan di sini karena kemunculan Ultraman Blazer dan juga kemunculan para monster, di sini GGF membentuk sebuah organisasi pertahanan baru bernama SCARD. Dan di sini SCARD pun dibentuk dan di sini Himura Gento pun dipilih sebagai kapten dari organisasi SCARD. Dan di sini pada pembentukan SCARD, di sini SCARD pun dirahasiakan dari publik. Jadi di sini SCARD ini seperti organisasi pertahanan rahasia dari GGF. Dan di sini juga Gento itu merahasiakan identitasnya sebagai Ultraman Blazer. Jadi di sini saat dia mendapatkan kekuatan dari Ultraman Blazer, dia pun merahasiakan kekuatan tersebut dari teman-temannya dan juga dari istrinya dan juga dari anaknya. Dan di sini juga Gento akan mencari beberapa tim atau beberapa orang untuk menjadi kandidat di organisasi pertahanan SCARD. Dan di sini juga Hiruma Gento itu selalu mengatakan aku akan pergi. Jadi di sini dia itu mempunyai sebuah kata-kata yang sering diucapannya, yaitu aku akan pergi. Dan ini juga seperti tradisi untuk Ultraman baru, yaitu dimulai dari Trigger, di mana Kengo selalu mengatakan Smairu. Dan di series Decker ada Kanata yang sering mengatakan Yarushikane Orege Yarushikanenda. Dan di series baru ini yaitu Blazer, di sini Gento akan mengatakan aku akan pergi atau Orega Iku. Dan itu dia untuk pembahasan dari Ultraman Blazer dan juga pembahasan dari MC-nya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang sinopsis cerita dari Ultraman Blazer-nya. Di sini selanjutnya saya akan membahas sinopsis cerita dari Ultraman Blazer-nya. Dan di sini untuk info singkatnya, di sini untuk sang sutradara dari Ultraman Blazer ini adalah Kiyotaka Taguchi. Jadi di sini Kiyotaka Taguchi akan menjadi sutradara dari serial Ultraman Blazer ini. Dan pada sebelumnya dia juga pernah mensutradarai Ultraman X, Ultraman Orb, dan juga Ultraman Z. Dan sekarang dia kembali lagi untuk mensutradarai Ultraman Blazer. Lalu di sini kita lanjut ke sinopsisnya. Di sini di awal sinopsisnya diceritakan kalau didirikan pada tahun 1966 oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai tanggapan atas wabah bencana kaiju di seluruh dunia. Global Guardian Force atau GGF berurusan dengan serangan kaiju dan makhluk luar angkasa di bumi. Jadi pada tahun 1966 negara-negara atau pemimpin-pemimpinnya memutuskan untuk membuat sebuah organisasi untuk menangani para monster dan juga para alien bernama Global Guardian Force atau GGF. Dan GGF ini bertugas untuk mengalahkan para monster atau para kaiju dan juga para alien dari luar angkasa. Dan di sini dijelaskan dibentuknya GGF itu pada 1966 dan itu mirip seperti awal tayang dari serial Ultraman, yaitu pada 1965 sampai 1966. Namun di sini saya masih belum tahu apakah ada hubungannya antara Ultraman dan juga Ultraman Blazer ini.
Lalu di sini selanjutnya, hari ini bumi menyaksikan perusakan alam yang berkelanjutan dan peningkatan pesat dalam pemanasan global. Lalu pada suatu malam, Karstasia luar angkasa Kaiju Bazanga muncul. Operasi pembersih GGF pun digerakkan, namun mereka tidak berhasil, dan pasukan khusus yang dipimpin oleh Gento Iruma berada dalam situasi putus asa. Lalu ada seorang raksasa misterius yang muncul dari cahaya, dan itu adalah alien humanoid atau raksasa cahaya yang tak dikenal, yang telah dikabarkan di kalangan astronot selama beberapa dekade dengan name code Ultraman. Jadi di sini karena pemanasan global yang sangat marak dan juga perusakan alam yang sangat marak juga di bumi, membuat para manusia khawatir tentang serangan kaiju. Lalu di sini pada suatu malam tiba-tiba muncul seorang kaiju bernama Bazanga, dan Bazanga ini berusaha menghancurkan kota di bumi. Lalu di sini GGF dan juga pasukan-pasukan khususnya pun digerakkan, namun mereka tidak berhasil mengalahkan monster Bazanga itu karena sangat kuat. Lalu tiba-tiba muncul humanoid atau raksasa cahaya di bumi dan bertarung melawan sang monster yaitu Bazanga, dan humanoid itu telah dikabarkan terlihat di luar angkasa oleh para astronot dan diberi nama kode Ultraman. Dan humanoid itu akhirnya turun ke bumi dan bertarung melawan Bazanga, dan humanoid itu bernama Ultraman Blazer. Namun di sini masih belum diperlihatkan bentuk Ultraman Blazer saat pertama kali turun ke bumi. Jadi kita tunggu saja bentuk pertama saat Ultraman Blazer turun ke bumi. Oke, kita lanjut ke pembahasan sinopsisnya. Kemudian Gento dipanggil ke pusat komando, di mana dia secara resmi ditunjuk sebagai komandan SCARD, yaitu Special Kaiju Reaction Detachment atau Detachment Reaksi Kaiju Khusus. Jadi di sini Gento dipanggil oleh atasannya untuk memimpin sebuah organisasi khusus bernama SCARD. Dan di sini dijelaskan kalau SCARD itu adalah tim yang dibentuk secara diam-diam. Dan di sini para SCARD harus bisa mengendalikan sebuah robot tipe kaiju khusus bernama Arts Garon. Jadi di sini ada sebuah robot yang akan dikendalikan oleh para SCARD bernama Arts Garon. Dan di sini untuk Arts Garon ini adalah robot tipe kaiju. Dan nama asli dari Arts Garon ini adalah Type 23 Special Tactical Armored Kaiju Arts Garon. Jadi di sini Arts Garon ini adalah robot raksasa yang dikendalikan oleh SCARD. Jadi ini mirip seperti serial Ultraman sebelumnya, di mana menghadirkan robot raksasa sebagai bala bantuan untuk para manusia untuk mengalahkan para monster. Dan SCARD ini adalah robot yang bentuknya seperti monster atau kaiju. Dan di sini kalian bisa melihat bentuknya itu mirip seperti robot dari Godzilla, namun di sini dimodif sedikit dan berwarna orange dan juga biru. Dan di sini senjata utama dari SCARD itu adalah robot counter kaiju yang sangat besar. Dan ini adalah jenis kaiju bipedal yang juga dapat digunakan dalam mode pertempuran jarak dekat. Jadi Arts Garon ini bisa digunakan dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Dan Arts Garon ini dilengkapi dengan Arts Fire, meriam partikel bermuatan yang menembakkan senjata dari mulutnya, dan Arts Gun di bagian masing-masing tangannya, dan Tail Fells di ekornya yang dapat menembakkan rudal secara vertikal. Jadi di sini Arts Garon itu dapat digunakan secara jarak dekat untuk digunakan bertarung melawan para monster, dan juga dapat digunakan secara jarak jauh untuk menembakkan rudal-rudal yang ada di dalam tubuh Arts Garon ini. Lalu di sini kita lanjut ke pembahasan sinopsis dari Ultraman Blazer ini. Dan di sini para SCARD ini harus bisa mengendalikan Arts Garon, dan di sini untuk SCARD ini dipimpin oleh Gento, dan di sini Gento diperintahkan juga untuk menyelidiki Ultraman, yaitu raksasa cahaya yang muncul pada saat kemunculan Bazanga. Jadi di sini Gento diberi tugas khusus, yaitu untuk meneliti raksasa cahaya yang muncul pada saat Bazanga muncul, ya, atau Ultraman. Dan di sini Gento pun menyelidiki Ultraman atau raksasa tersebut. Lalu di sini saat sedang memeriksa sang Ultraman atau raksasa cahaya, di sini tiba-tiba muncul kilas balik
dari galaksi yang jauh atau memori dari Blazer. Jadi di sini tiba-tiba muncul memori Blazer di dalam kepala Gento. Lalu di sini tiba-tiba Gento berkata, "Aku akan pergi." Dan di sini tiba-tiba Kapten Gento diselimuti oleh cahaya Ultraman Blazer. Lalu di sini tiba-tiba dia mendapatkan henshin item dari Ultraman Blazer, yaitu Blazer Brace dan juga Blazer Stone. Lalu di sini tiba-tiba muncul kaiju baru dan Gento pun pergi menuju para anggotanya, yaitu anggota Scar yang baru dibentuk. Lalu di sini mereka terjun ke pertempuran untuk melawan para kaiju dan mereka pun bertarung dengan keberanian yang tak tergoyahkan dan rasa keadilan yang tak tergoyahkan. Jadi di sini setelah mendapatkan kekuatan Ultraman Blazer, di sini Gento pun merahasiakan identitasnya dan berusaha untuk memimpin pasukan yang sudah dipercayakan padanya, yaitu Scar. Dan di sini dia berusaha menjadi kapten yang baik dan memimpin pasukannya untuk mengalahkan para kaiju yang selalu muncul di kota. Dan dia juga akan bersama-sama dengan para anggotanya untuk mengendalikan mecha raksasa, yaitu Ars Garon, untuk mengalahkan para monster. Dan mereka pun juga akan bekerja sama dengan Ultraman baru yang akan muncul di bumi, yaitu Ultraman Blazer. Dan itu dia untuk sinopsis singkat dari cerita Ultraman Blazer ini. Dan saya akan lanjut ke pembahasan teaser dari Ultraman Blazer ini. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas trailer atau membreakdown trailer dan juga teaser dari Ultraman Blazer ini. Di sini di awal teaser atau di awal trailernya diperlihatkan ada sang MC dari Ultraman Blazer, yaitu Gento, yang sedang mengambang di sebuah galaksi. Dan di sini diperlihatkan dia melihat bayangan-bayangan Ultraman, dan sepertinya itu adalah memori dari Ultraman Blazer. Lalu di sini Ultraman Blazer pun muncul di hadapan sang MC, yaitu Gento, dan memberikan kekuatannya kepada Gento. Dan di sini diperlihatkan Gento itu mempunyai sebuah item, yaitu Blazer Base dan juga Blazer Stone. Lalu di sini dia memasukkan Blazer Stone ke Blazer Base-nya, lalu dia pun berubah menjadi Ultraman, yaitu Ultraman Blazer. Dan di sini di teasernya juga diperlihatkan pose utama dari sang Ultraman Blazer. Jadi di sini setiap Ultraman itu mempunyai pose khusus saat sudah berada di bentuk raksasa cahayanya atau saat pertama kali muncul di bumi. Dan di sini banyak sekali yang membuat meme dari pose awal dari Ultraman Blazer, karena di sini terlihat saat awal pose dari Ultraman Blazer ini dia mengangkatkan kedua tangan mirip seperti sedang berdoa, dan itu dibuat menjadi meme oleh para tokoh fans Indonesia. Lalu di sini selanjutnya diperlihatkan di teasernya ada monster yang menyerang bumi, dan monster itu seperti monster yang bisa terbang, dan mungkin itu adalah monster Bazanga yang akan muncul di awal episode Ultraman Blazer ini. Dan di sini diperlihatkan juga ada Ultraman Blazer yang bertarung melawan monster tersebut, yaitu Bazanga. Namun di sini diperlihatkan Ultraman Blazer itu selalu ditaklukkan oleh sang monster. Lalu di sini juga diperlihatkan ada suara-suara dari para manusia yang sedang berusaha mempertahankan bumi, dan mungkin itu adalah suara dari para GGF, yaitu orang-orang yang sedang berusaha menghancurkan para kaiju, yaitu Bazanga. Lalu di sini juga diperlihatkan ada kemunculan atau terbentuknya organisasi baru, yaitu Special Kaiju Reaction Detachment atau SCAR. Jadi di sini SCAR pun dibentuk untuk menghancurkan para monster dan juga menyelidiki tentang raksasa cahaya, yaitu Ultraman Blazer. Dan di sini juga diperlihatkan ada anggota SCAR, yaitu kaptennya, yaitu Gento, yang diperlihatkan sedang berusaha memimpin organisasi SCAR. Dan di sini juga diperlihatkan Gento yang mengendalikan robot dari SCAR, yaitu Ars Garon. Dan di sini diperlihatkan bentuk dari Ars Garon dan juga bentuk kokpit dari Ars Garon. Dan kokpit dari Ars Garon ini mirip seperti kokpit robot di serial Ultraman, dan di sini bisa digunakan oleh para anggota SCAR hanya oleh satu orang. Jadi Ars Garon ini hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk dikendalikan melawan para kaiju atau para monster.
Lalu di sini di teasernya juga diperlihatkan Ultraman Blazer yang sedang melakukan finisher untuk mengalahkan monster Bazanga. Dan di sini untuk finisher dari Ultraman Blazer ini beda seperti Ultraman yang lainnya. Kalau Ultraman yang lainnya itu jika melakukan finisher selalu menyilangkan tangan dan membentuk sebuah finisher yang sangat kuat. Tapi di Ultraman Blazer ini mempunyai finisher yang agak berbeda, yaitu di sini Blazer melakukan serangan cahaya yang mengeluarkan sebuah tombak bercorak double helix atau corak DNA. Jadi di sini saat melakukan finisher dia itu akan mengeluarkan cahaya berbentuk tongkat lalu menebaskannya kepada monster dan monster itu akhirnya bisa dikalahkan. Dan di sini juga diperlihatkan ada pertarungan lain antara Ultraman Blazer dengan para monster. Dan di sini juga di akhir teasernya diperlihatkan ada suara dari Gento yang mengatakan Orega Iku. Jadi di sini Gento akan selalu mengatakan Orega Iku, mirip seperti Ultraman lainnya. Dan di sini juga di akhir teasernya ada informasi tentang Ultraman Blazer yang akan tayang pada bulan Juli 2023. Jadi tinggal menghitung beberapa bulan lagi maka Ultraman Blazer akan tayang. Dan di sini juga ada informasi khusus dan juga informasi yang sangat bahagia untuk toko fans Indonesia. Jadi di sini Suburaya telah mengeluarkan informasi kalau Ultraman Blazer ini akan ditayangkan seperti biasanya di channel Suburaya Production. Dan di sini untuk negara-negara yang dipilih oleh Suburaya yaitu negara Cina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Indonesia, dan juga Malaysia yang dapat menyaksikan serial Ultraman Blazer ini dalam versi bahasa mereka masing-masing. Jadi di sini saat awal pertayangan dari Ultraman Blazer ini kita dapat menyaksikan Ultraman Blazer dengan berbahasa Indonesia. Jadi di sini kita tidak perlu menunggu serial Ultraman Blazer ini tayang dulu di TV swasta, tapi di sini kita bisa menyaksikan secara langsung bersamaan dengan penayangan Ultraman Blazer di Jepang dengan bahasa Indonesia atau dub version atau dubbing version Indonesia. Dan itu juga tersedia dalam berbagai bahasa yaitu Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan juga Cina. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan dari teaser atau trailer dari Ultraman Blazer ini. Dan di sini ada informasi ekstra tentang Ultraman Blazer pada beberapa hari kemarin. Jadi di sini Suburaya membocorkan informasi terbaru untuk Ultraman Blazer. Di sini dimunculkan ada heroin dari serial Ultraman Blazer yaitu Emi Aobe. Jadi di sini ada seorang wanita yang akan menjadi anggota dari SCARD, yaitu pasukan khusus yang dipimpin oleh Gento. Dan di sini wanita itu bernama Emi Aobe yang diperankan oleh Himena Tsukimiya. Jadi di sini Himena Tsukimiya akan berperan sebagai Emi Aobe, yaitu orang yang sangat dipercaya di anggota SCARD. Dan di sini Emi Aobe merupakan spesialis dalam kegiatan spiones yang melibatkan penyusupan ke organisasi sasaran untuk menyelidiki dan melakukan pengumpulan informasi untuk SCARD. Jadi dia ini tugasnya itu sebagai orang yang selalu menyamar untuk mendapatkan informasi dari para penjahat atau para alien yang ada di bumi. Jadi dia ini akan menyamar dan berusaha mendapatkan informasi apapun dari musuh para SCARD dan juga para alien yang ada di bumi. Oke, itu saja untuk pembahasan dari Ultraman Blazer kali ini. Dan jika ada informasi-informasi terbaru dari serial Ultraman Blazer ini, saya akan membahasnya langsung di channel ini. Oke, itu saja untuk video hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.